Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhawani Febrianti dengan NIM 2448201129 dari kelas 2C Farmasi. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Haryadi Saputra. Materi pertama yaitu ada aldehid dan keton. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu ada gugus fungsional dalam kimia organik. Dalam kimia organik itu memiliki banyak gugus fungsional. Yang pertama itu ada alkana. Alkana sendiri merupakan ikatan tunggal dari kimia organik. Yang kedua itu ada alkena. Alkena itu merupakan ikatan rangkap dua. Berarti dia tuh memiliki ikatan rangkap pada antara atom C yang satu dengan atom C yang lainnya. Yang kedua itu ada alkuna. Alkuna sendiri merupakan ikatan rangkap tiga dari kimia organik. Selanjutnya ada haloalkana. Haloalkana itu merupakan ikatan rantai, dia tuh berikatan dengan si halogen. Yang kedua itu ada alkohol. Alkohol ini merupakan rantai ikatan kimia organik yang berikatan dengan gugus fungsi alkohol. Yang kedua itu ada ether. Ether sendiri merupakan ikatan rantai tunggal yang berikatan dengan gugus OXO dan dia selanjutnya memiliki ikatan rantai yang pendek. Dan ada amina. Amina itu merupakan dia berikatan dengan gugus fungsional NH yang mengandung atom selain karbon dan hidrogen. Selanjutnya ada aldehid. Aldehid sendiri merupakan rantai karbon yang berikatan dengan atom C, H, dan O. Selanjutnya itu ada keton. Keton sendiri merupakan ikatan rantai karbon yang berikatan dengan gugus fungsi C dan O dan dia berikatan dengan R-aksen. R-aksen sendiri itu merupakan rantai pendek dari ikatan karbon. Selanjutnya ada asam karboksilat. Asam karboksilat sendiri dia itu merupakan ikatan karbon yang berikatan dengan COOH. Selanjutnya itu ada ester. Ester itu merupakan ikatan rantai karbon yang berikatan dengan rantai karbon yaitu C, O, O, dan R-aksen. R-aksen sendiri tadi kan saya jelaskan merupakan ikatan pendek dari rantai karbon sendiri. Selanjutnya itu ada amida. Amida itu merupakan ikatan rantai karbon yang berikatan dengan gugus fungsi C, O, dan NH2. Dan yang terakhir itu ada nitril. Nitril itu merupakan ikatan rantai karbon yang berikatan dengan atom C dan dia itu berikatan dengan rangkap 3 yaitu dengan N. Kita masuk ke aldehid. Teman-teman tahu nggak sih apa itu aldehid? Aldehid itu merupakan golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lainnya. Gugus karbonil atau C rangkap 2O dalam aldehid terletak di ujung rantai karbon yang membedakannya dari keton di mana gugus karbonil berada di tengah rantai. Struktur dari aldehid. Struktur dari aldehid sendiri itu memiliki rumus umum R. R itu kan rantainya, terus dia berikatan dengan C, atom H, dan atom O. Di mana R dapat berupa atom hidrogen atau gugus alkil. Struktur dasar aldehid menunjukkan gugus karbonil dengan satu atom hidrogen yang terikat langsung pada karbon karbonil. Selanjutnya ada tata nama aldehid. Cara memberi tata nama dari rantai aldehid sendiri, yang pertama itu pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus karbonil dan gantikan dengan akhiran al. Gugus CHO ditandai dengan posisi nomor 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH dan juga C rangkap 2C. Terus yang kedua itu atom karbon pada gugus karbonil selalu diberi nomor 1 sehingga tidak perlu dicantumkan dalam nama. Penomoran rantai dimulai dari karbon karbonil. Aldehida aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Contohnya adalah benzaldehida yang merupakan turunan dari benzena. Yang kedua itu ada keton. Keton atau sering disebut dengan alkanon merupakan senyawa organik yang memiliki gugus karbonil C rangkap 2O yang terikat pada dua gugus alkil. Berbeda dengan aldehid, gugus karbonil pada keton terletak di tengah rantai karbon. Struktur dari keton sendiri adalah R sebagai rantai karbonnya, terus diikatan dengan C, O, dan terakhirnya memiliki R-aksen. R-aksen sendiri merupakan rantai pendek, di mana R dan R-aksen adalah gugus alkil atau aryl. Contoh keton sederhana adalah asetat, yaitu memiliki rumus umum CH3COCH3, yang merupakan pelarut organik umumnya. Sifat dan kegunaan keton. Sifat keton umumnya kurang reaktif dibandingkan aldehid. Keton tidak mudah teroksidasi seperti aldehid karena tidak memiliki atom hidrogen pada karbon atau karbonil. Terus kegunaan keton itu biasanya banyak digunakan sebagai pelarut, bahan baku industri, dan prekursor dalam sintesis senyawa organik lainnya. Tata nama dari keton yang pertama itu tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton, nomori dari ujung sehingga gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Yang kedua, namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran on. Posisi gugus karbonil ditunjukkan dengan angka di depan nama. Setelah itu, susun nama gugus-gugus yang secara alfabetis. Contohnya 3-metil-2-pentanon, di mana gugus karbonil berada pada posisi 2. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang keton dan aldehid, saya akan membahas tentang karbohidrat, asam karboksilat, dan lipid. Yang pertama, apa sih karbohidrat? Karbohidrat itu berasal dari kata hidrat, dari karbon. Hidrat itu berupa arang atau sakarida dari bahasa Yunani. Sakaron berarti gula, adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki perbandingan atom hidrogen, oksigen 2:1, seperti pada molekul air. Dan rumus empirisnya itu adalah CnH2ON, dengan M biasanya sama atau berbeda dengan N. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, komponen struktural, sel, dan berperan dalam berbagai proses biokimia penting dalam organisme hidup. Klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada monosakarida. Monosakarida itu merupakan karbohidrat dengan unit dasar karbohidrat, yaitu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua itu ada disakarida. Disakarida itu merupakan karbohidrat yang memiliki 2 unit monosakarida. Contohnya itu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Dan yang ketiga itu ada oligosakarida. Oligosakarida itu merupakan karbohidrat yang memiliki 3-10 unit monosakarida.
Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida itu merupakan dia tuh memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Yang kelima itu ada aldosa. Aldosa itu merupakan monosakarida yang kerangka karbonnya memiliki gugus aldehida. Berarti aldosa ini dia tuh kerangka karbonnya itu berikatan dengan aldehida. Contohnya itu adalah glukosa atau gula darah dan ada juga galaktosa. Dan yang terakhir itu ada ketosa. Ketosa itu merupakan monosakarida yang kerangka karbonnya memiliki gugus keton, yaitu C-rangkap 2O. Contohnya itu adalah fruktosa atau gula buah-buahan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.